Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video kali ini adalah aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Latar belakangnya, murid tidak akan suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dalam upaya penerapan budaya positif ini. Di antaranya, membangun budaya positif yang berpihak pada murid, berupaya meningkatkan mutu sekolah yang dapat dilihat dari budaya positif dari warga sekolah yang dikembangkan, mencakup kebiasaan hidup, etika kejujuran, kasih sayang, bertanggung jawab, peduli lingkungan. Membangun budaya positif di sekolah dengan menjalin hubungan antara kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah lainnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Agar setiap guru memahami posisinya dalam hal posisi kontrol terhadap budaya positif yang akan diterapkan pada anak untuk penerapan disiplin positif di kelas. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Eliminasi tindakan: perencanaan, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk pengimbasan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan pemahaman materi budaya positif keyakinan kelas, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan melibatkan murid. Pelaksanaan: melakukan penyusunan rancangan aksi nyata secara tersusun lengkap, mulai dari latar belakang, tujuan, dan pencapaian. Melakukan sosialisasi terhadap guru mengenai apa saja yang akan dilaksanakan, teknis pelaksanaan dan jadwal, serta sosialisasi terhadap murid. Refleksi: memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Daya dukung: daya dukung dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu bersama dalam acara sharing diskusi tentang diseminasi modul 1.4. Ada tugas saya sebagai CDP, yaitu tentang budaya positif. Adapun konsep atau materi yang disajikan di sini, yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, enam posisi kontrol sebagai guru, yang ketujuh kita buat nanti keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Untuk yang pertama, pembahasan yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi. Itu untuk memenuhi kebutuhan murid berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi. Itu kita menuju ke pelajar Pancasila. Selanjutnya ada di sini adalah disiplin positif, yaitu merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan sendiri tanpa imbalan atau penghadangan atau ancaman atau hukum. Nah, diharapkan sebagai pendidik kita bertujuan menciptakan sering yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini adalah sikap perilaku yang diharapkan dari murid kita. Adapun sebelumnya kita harus mengetahui kebutuhan dasar sebagai manusia. Murid juga sama sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi dasarnya seperti ini. Kebutuhan dasar tersebut juga ada dibagi menjadi beberapa, ya, ada 5. Ada kebutuhan dasar sebagai bertahan hidup. Contohnya adalah perlu makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah termasuk bertahan hidup. Semua manusia itu inginkan bertahan hidup. Kedua, perlu kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia ingin diterima, dipedulikan, saling berbagi, kerjasama, bahkan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok. Adapun kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang kedua adalah penguasaan. Harga diri, kita ingin dihargai. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Ini adalah salah satu kebutuhan. Yang keempat adalah kebebasan. Kita ingin bebas, mandiri, ingin melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Memiliki pilihan, kita bisa memilih. Tidak hanya ini saja, tapi kita ingin memilih secara sendiri. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Yang terakhir, kebutuhan kita itu adalah kesenangan. Tentu kita butuh kesenangan. Bermain, humor, antusias, termasuk kita butuh juga tawa. Sedangkan motivasi itu tidak hanya dengan adanya ekstrinsik, dan ada juga dengan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, pengaruh dari luar. Kalau sedangkan intrinsik adalah diri kita, muncul dalam diri. Ekstrinsik itu ada 2, ya, untuk menghindari kadang-kadang perilaku itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu itu karena nanti kalau tidak dilakukan ada hukuman, kadang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Karena ada penghargaan, maka kita dapat melakukan. Kalau tidak ada penghargaan, ya sudahlah, tidak usah dikerjakan seperti itu. Itu adalah kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. di sini perbedaannya di kurikulum merdeka dengan kurikulum Pancasila ada yang keterampilan tentang dengan peraturan dan ada 3 keyakinan sekolah. Kita keyakinan sekolah, kalau kita kenapa perlu keyakinan tidak peraturan? Kalau keyakinan itu dia bisa stabil, jadi membangun saling menghargai kita berupa pertanyaan yang disertai, jadi tidak terpacu ke jangan gitu. Sedikit saja dibuat dalam pernyataan positif, jangan ada tidak, jangan ada kata jangan, tapi lebih ke arah lakukan. Sedikit saja, tidak perlu banyak, biasanya kemampuan saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga menjadi semua warga sekolah atau warga dilibatkan dalam itu. Jadi kalau keyakinan kelas ini dibuatnya bukan dari bukan kita yang menentukan, kita hanya mengarahkan, misalnya bertanya. Anak-anak kalau kelasnya kotor tidak, kalau anak menjawab tidak, bagaimana seharusnya kita ada kelas ini? Misalnya, ibu jangan buang sampah sembarangan. Jadi kita tuliskan dulu keinginan siswa semuanya, nanti kita runut lagi, kita pilih. Contoh misalnya
di mana tempat Ibu Ina Hernawati mengajar. Setelah Ibu Ina Hernawati mensosialisasikan tentang konsep budaya positif terhadap guru-guru di SDN Mekarjaya, guru-guru di SDN Mekarjaya sangat terinspirasi dan mulai menerapkan konsep budaya positif tersebut. Dan sekarang sudah nampak terlihat adanya perubahan dari peserta didik. Peserta didik mulai terlihat disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Ina dan guru-guru di SDN Mekarjaya dapat terus berkolaborasi untuk memajukan pembelajaran di SDN Mekarjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel, kelas 6 SDN Mekarjaya. Perasaan saya ketika membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, saya merasa senang karena dibuatnya bersama teman-teman dan kami pun menyepakatkan secara bersama-sama. Kesepakatan kelas harus dilaksanakan dengan benar-benar karena berdampak baik bagi saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda